yang hari ini menjabat sebagai bupati udah selesai 2 periode, ngapain lagi ya? Mungkin nanti masuk ke DPR, nanti yang menggantikan di daerah istri atau anak. Toh MK memang sudah bilang dinasti diperbolehkan gitu Bang. Cuman kita sebagai masyarakat juga harus kritis kan. Aku memilih untuk lebih dalam hal pembahasan menyangkut dengan peristiwa-peristiwa politik di masa yang akan datang, bagaimana berproses, dan kemudian apa dampaknya. Kebetulan sekali Negara Institute juga sejak 3 tahun lalu itu sudah mulai melakukan berbagai kajian riset menyangkut dengan dinasti. Maka kemudian jika Anda memperhatikan tayangan-tayangan AHU itu banyak berbicara tentang itu. Sebab sejujurnya selain pada beberapa bagian kami bisa memahami bahwa dinasti itu ada bahkan di negara yang sangat kuat menganut demokrasi seperti di Amerika misalnya, di sana ada keluarga Bush dan keluarga Kennedy, tetapi bagaimana mereka bekerja dan berproses itu sangat beda dengan kita. Tahun 2023 ini saya anggap sebagai tahun politik, sebab akan ada pemilu legislatif yang berbarengan dengan pilpres pada tahun depan 2024 dan juga beberapa bulan setelah itu akan ada pilkada. Untuk itu saya mengundang seorang ahli, seorang intelektual yang memang khusus membahas soal ini, mengkaji soal ini. Seorang kandidat doktor di Northwestern University di Amerika Serikat. Memang sudah lama menjadi teman saya, tandem saya dalam beberapa bagian atau banyak hal tentang isu ini. Yus Kenawas. Yus. Makasih Bang atas undangannya. Kebetulan lagi di Jakarta ya? Kebetulan lagi di Jakarta. Kapan balik dan kemudian menyelesaikan pendidikannya? Insya Allah awal tahun depan selesai dan defense. Oke. Sudah artinya 2023 ya? Iya. Oke. Itu pembukaan saya tadi Yus. Iya Bang. Karena kan pemirsa, saya beranggapan bahwa setelah Profesor Fedi Hadis, seorang dosen yang mengajar di Australia, kalau nggak salah di Melbourne University ya. Di Melbourne, ya. Ya itu betul-betul sangat ahli dan kajiannya mendalam soal dinasti. Saya rasa Yus adalah generasi kedua atau generasi selanjutnya dari pengkaji itu. Yus adalah alumni dari Universitas Parahyangan Bandung, S1-nya, kemudian S2-nya di NTU Singapura, dan kemudian S3-nya di Northwestern University. Pak Yus ini adalah murid langsung dari seorang ahli tentang dinasti. Siapa namanya? Profesor Jeffrey Winters. Profesor Jeffrey Winters. Ya. Nama yang sudah lama kita sering kutip pendapat-pendapat dan pandangannya. Yus, pertanyaan pertamanya itu begini. Apa temuanmu? Dalam kajian untuk disertasi Anda ini menyangkut dinasti di Indonesia. Atau kita mau tunjukkan dulu datanya? Boleh Bang. Silakan. Jadi saya serahkan ke Yus. Tampilin dulu datanya Yus. Ya. Kalau data yang saya temukan itu Bang dari tahun 2015 sampai tahun 2020 itu paling tidak ada 212 politisi dinasti yang berhasil memenangkan pilkada di antara periode tersebut Bang. Jumlahnya kalau kita bandingkan, kalau lihat di grafik ini kan yang bisa apple to apple 2015 dengan 2020 ya. Jumlahnya meningkat cukup drastis. Kalau tahun 2015 itu jumlah politisi dinasti yang menang pemilu itu 54 politisi dan ada 51 daerah yang dikuasai dinasti. Dalam periode satu siklus pilkada 2020 ada jumlahnya naik. Jadi 81 politisi dinasti dan 77 daerah yang dikuasai dinasti. Ini kan
peningkatan yang cukup signifikan Bang, karena hanya terjadi dalam 10 tahun dan terutama dalam 5 tahun belakangan ini Bang, dalam 5 tahun periode pilkada gitu Bang. Pilkada. Dan itu mengkhawatirkan dan banyak pihak termasuk Nagara Institute pernah menyuarakan kekhawatiran tersebut Bang, kayak gitu Bang. Sebelum kita terlalu jauh, sebenarnya dalam temuan Anda itu, dalam penelitian Anda untuk disertasi Anda itu, Yus, apa sih sebenarnya dinasti itu dan kemudian apa tingkat kerusakan terhadap demokrasi yang akan ditimbulkannya? Ya, dinasti itu kalau saya bisa menerjemahkan, dia bentuk organisasi politik yang lain Bang. Oh, oke. Semacam bentuk organisasi politik yang basisnya keluarga. Jadi membershipnya itu keluarga gitu. Dan untuk demokrasi secara teoritis kalau sebuah kompetisi itu dimonopoli oleh satu pihak tertentu, tentu efeknya nggak akan bagus untuk demokrasi tersebut Bang. Karena yang namanya demokrasi kan mencarikan adanya kompetisi Bang. Tapi kalau adanya satu daerah dinominasi oleh satu keluarga 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, bahkan mungkin nanti kalau trennya berlanjut gantian, sekarang suami, kemudian istri, nanti anak, mungkin kan bisa satu daerah dikuasai oleh satu keluarga aja dalam waktu 25 tahun, 30 tahun, dan itu kan sulit untuk melakukan check and balances Bang, secara teoritis di demokrasi. Dan itu yang mengkhawatirkan kita semua yang teriak-teriak mengenai ayo dong dinasti ini tolong diperhatikan gitu, ya kan? Dan itu yang jadi perhatian kita semua Bang, seperti itu. Ya, tapi kemudian secara nyata kerusakannya seperti apa? Dan dimulai dari mana sih sebenarnya kerusakan ini? Secara nyata kerusakannya sebenarnya dimulainya kalau kita bilang, dan sudah disebutkan banyak orang juga Bang, itu dari partai politik awalnya. Rekrutmennya di bypass, promosinya di bypass, sehingga kemudian seseorang hanya karena ikatan darah, ikatan keluarga bisa langsung naik ke pucuk pimpinan, bisa langsung dicalonkan di dalam pilkada atau di dalam pileg gitu Bang. Ya kan, dan kerusakannya dimulai dari situ dan efeknya pun panjang akhirnya. Kalau saya menyoroti soal menyebarnya, menjamurnya politik dinasti di kepala daerah, ada peneliti lain yang menyatakan bahwa itu juga menjamur di legislatif, di DPR. Penelitian terakhir tahun 2022 kemarin baru dipublish oleh Dr. Prihatini dan Halimatus Sadia, bilang sekitar ada mereka menemukan 131 dari 575 anggota DPR, 23% itu punya hubungan kekerabatan gitu Bang, anggota politik dinasti. Dan nanti kita mau 2024, saya yakin juga itu akan bertambah. Mungkin yang hari ini menjabat sebagai bupati udah selesai 2 periode, ngapain lagi ya? Mungkin nanti masuk ke DPR, nanti yang menggantikan di daerah istri atau anak. Dan ini tren yang untuk kesehatan demokrasi dalam jangka panjang sungguh mengkhawatirkan, karena kita lihat tren ini juga terjadi di Filipina kan. Di Filipina kan parah tuh kondisi dinasinya. Bahkan anaknya sang koruptor itu terpilih jadi presiden. Akhirnya Marcos kepilih jadi presiden gitu, dan Marcos wakilnya pun anaknya Duterte kan. Iya, Duterte. Iya, dan secara garis besar saat ini kita belum separah Filipina Bang. Iya kan? Karena kalau kita lihat datanya lagi, baru 77 daerah yang dikuasai dinasti misalkan ya. Nah kalau di 2020 ada sekitar 77 daerah yang dikuasai dinasti kan. Secara angka itu kecil mungkin karena kita punya 500 sekian. Ini tampaknya lebih besar ini. Kan temuan tahun 2022 ya? Iya. Prihatini dan Halimatus Sadia itu melakukan riset tahun 2022. 131 orang dari 575. Kebetulan itu kan Nagara juga melakukan hal yang sama. Cuma tahun 2020. Ini malah lebih besar gitu ya? Mungkin temuannya mencakup lebih banyak jumlah yang ditemukan aja Bang, kayak gitu Bang. Tapi intinya angkanya sebesar itu Bang, 23% dari seluruh anggota DPR. Iya, kayak gitu. Luar biasa ya? Luar biasa Bang. Nah sekarang coba tampilkan datanya Mas Yos itu. Kalau
Apa ini? Kalau yang ini sebenarnya yang fokus yang di sebelah kanan Bang ya, itu mereka yang kalah di dalam pilkada Bang. Jadi temuan saya juga, penelitian saya menemukan bahwa ada yang menang, tapi ada juga yang mereka yang kalah di. Nah ini yang menarik, saya pengen tahu apa faktor yang kemudian bagaimana dinasti itu bisa kalah? Ya. Ini pada kalau lihat datanya ini kan pada pilkada ya. Ya, ya. Apa yang membuat mereka kalah? Ada beberapa hal Bang. Satu, karena ada dinasti lain di daerah tersebut Bang. Ya, jadi dinasti lawan dinasti gitu. Jadi siapapun yang menang dinasti gitu. Ya kan, ada yang seperti itu. Nah. Di bagian lain ada juga mereka yang kalah karena memang mereka tidak mampu mengelola mesinnya gitu. Oke. Cuman yang paling menarik adalah ada di beberapa daerah yang mereka kalah karena calon yang non dinasti ternyata lebih populer, track recordnya lebih baik, ya kan. Tentu masyarakat akan punya pilihan juga gitu, preferensi untuk melihat siapa yang dicalonkan di dalam pilkada gitu Bang. Yeah. Karena kalau boleh kita lihat data yang lain Bang. Nah ini tadi nih data yang saya sebutkan tadi nih pada pemilu legislatif tuh. Iya kan, ada 178 kasus, tahun 2009 28, 2014 51 orang, 2019 99. Ternyata lebih besar dari temuannya Ibu Prihatinin ya. Iya. Itu 100 berapa tadi? 213 ya? Iya, sekitar 131, 23%. Ya. Oke, luar biasa gitu. Oke, Ya. terus? Nah, kalau kita lihat data yang survei Mas, kita geser ke data survei. Sorry Bang, next. Nah di sini Bang, pemilih kita itu ternyata nggak serta merta menolak politisi dinasti Bang, tapi mereka tetap akan melihat siapa yang dicalonkan di dalam pilkada gitu Bang. Okay. Jadi mereka tetap akan lihat kinerja, katakanlah yang maju dinasti gitu. Mereka tetap akan lihat kinerja si kandidat, mereka tetap akan lihat reputasi keluarga si kandidat dinasti gitu Bang. Nah di beberapa tempat politisi dinasti kalah karena reputasinya buruk, kinerja kandidatnya pendahulunya saat menjabat tidak membawa banyak perubahan terhadap daerah tersebut, dan itu tentu akan akan dilihat juga oleh pemilih gitu Bang. Seperti itu. Dan itu salah satu penyebab kenapa politisi dinasti itu ada yang kalah. Cuman yang harus digarisbawahi adalah mereka yang kalah pun itu kadang-kadang kalahnya dari dinasti lain, itu yang paling mengkhawatirkan juga Bang. Artinya apa? Artinya kolam kompetisinya itu dikuasai orang yang itu juga gitu Bang. Ya kan, dari keluarga yang itu juga gitu. Dan tentu ini akan buat menggentarkan calon-calon dinasti yang katakanlah mau maju di daerah tersebut saat lihat saya harus berhadapan dengan raksasa. Untuk beberapa kasus mereka ada yang menang, tapi di banyak kasus juga kalau tadi kita lihat ternyata lebih banyak menang dinasti daripada dinasti yang kalah kan, dan itu tentu punya efek terhadap mereka yang mau menantang dinasti gitu Bang. Sebenarnya kan yang paling ditakutkan sebenarnya dari dinasti itu adalah dinasti satu hal, bagaimana kemudian mereka itu beranak pinak dalam kekuasaan. Betul. Yus punya penjelasan nantinya lebih jauh tentang itu. Tapi sebenarnya kan yang membuat kita itu menjadi stuck pada sebuah titik pada perjalanan demokrasi itu, dinasti ini menggunakan seluruh resources yang dimiliki untuk memenangkan kelompok keluarga mereka. Betapa rusak situasinya. Ruang ranjang suami istri dipindahkan ke ruang-ruang konstitusi pada masing-masing level pemerintahan, baik di tingkat kabupaten atau provinsi, atau barangkali pada tingkat pusat gitu ya. Ruang-ruang makan di mana di situ bapak, anak, istri, mungkin juga mertua itu dipindahkan ke ruang-ruang publik. Jadi yang suami bupati, istri ketua DPR, anaknya anggota DPR, mertuanya sebagai kepala dinas apa, itu rusaknya di situ. Nah, dalam proses perpindahan kekuasaan itu, sekali lagi saya sampaikan bahwa yang paling kita khawatirkan sebenarnya adalah bagaimana resources kekuasaan itu dimanfaatkan untuk itu. Apakah seperti itu temannya Yus? Iya Bang, karena makanya kita nggak heran kan kemudian banyak keluarga dinasti yang terlibat kasus korupsi. Benar nggak? Ya. Dan itu
tidak mengherankan karena dia butuh yang abang bilang tadi, butuh resources untuk terus-menerus meregenerasi kekuasaan yang dimiliki, memperluas kekuasaan yang dimiliki, ya kan. Dan itu butuh resource yang tidak sedikit, finansial, jaringan, dan termasuk di dalamnya mungkin penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan resources negara, dan itu kan banyak sekali terjadi, Bang. Mungkin secara kasat mata itu legal gitu. Misalkan seorang istri kepala daerah muncul di dalam poster gitu, tapi kan secara etis itu jauh dari etika gitu, iya kan? Apa urusannya dia muncul di dalam poster-poster misalkan ada suaminya dia juga muncul di situ. Dia juga muncul gitu. Apa urusannya dan terutama menjelang pilkada gitu kan. Apa urusannya dia di situ? Gitu. Dan itu dibiayai oleh negara kan. Dan gitu, itu dibiayai oleh negara. Dan itu yang mengkhawatirkan kita semua. Kayak gitu, Bang. Ada dampaknya memang, coba tampilkan berapa jumlah, ada data dari Kementerian Dalam Negeri. Coba lihat. Ini data dari Kementerian Luar Negeri. Itu hanya tahun 99 sampai 2019 loh. Ya. Ini belum masuk yang 2020 sampai 2022 sekarang. Ya. Karena yang terakhir kan yang kemarin itu tersangka oleh KPK adalah Bupati Bangkalan kalau saya nggak salah. Ya, salah satu daerah dengan endemik korupsi yang cukup parah gitu ya. Total ada 447 kepala daerah yang bermasalah secara hukum di seluruh Indonesia. Yang tertinggi itu adalah Jatim 52 orang. Tampaknya tambah data ini, kayak seperti yang saya sampaikan tadi. Ada yang sudah kena lagi kan. Itu juga Probolinggo juga belum masuk ke sini. Jatim 52, Jateng 35, Jabar 35, Sumatera Utara 29 dan Papua 19. Dari sini saja apa catatan Yus menyangkut dengan kalau mau disimpulkan kita baik-baik saja. Karena data ini mengatakan kita tidak baik-baik saja gitu lah. Kita tidak baik-baik saja, Bang. Jauh dari kata baik-baik saja gitu. Kualitas demokrasi kita di tingkat nasional banyak yang sudah menyoroti itu menurun. Di tingkat lokal pun itu juga menurun dengan sebenarnya dengan permasalahan politik dinasti ini gitu, Bang. Memang kalau dilihat di data ini saya nggak bisa langsung bilang mana berapa persen yang dinasti, berapa persen yang non dinasti gitu. Cuman dari tracking yang saya lakukan memang banyak catatan di keluarga politisi dinasti yang dimana saat istrinya menjabat ternyata suaminya baru kemudian ketahuan ada korupsi. Terus kemudian ada juga saat sudah digantikan oleh anak ternyata bapak anak terlibat korupsi seperti di salah satu provinsi di Sulawesi kan. Iya, di Kendari ya. Iya, Sulawesi Tenggara. Ya. Itu kan suatu hal yang sangat serius gitu bahwa korupsinya ternyata bukan simptom satu orang tapi generasional, dan itu kan sebenarnya yang paling kita khawatirkan adalah, yang saya khawatirkan sekali adalah cara pandang kita terhadap misalkan politisi muda gitu. Kita punya banyak harapan terhadap politisi muda, terhadap misalkan politisi perempuan. Kita pengen lebih banyak representasi itu, tapi ternyata yang merepresentasi politisi muda dan merepresentasi politisi perempuan misalkan dari keluarga yang itu lagi, yang sebenarnya dikontrol oleh patron yang itu lagi gitu, Bang. Dan itu kan bikin kita sangat khawatir ya, kok jadi makin skeptis gitu. Ternyata yang dipasang sebagai politisi milenial, politisi muda, ternyata anaknya politisi A, politisi B, dan itu yang dan yang paling parah adalah kalau mereka berproses nggak apa-apa, ya kan? Tapi kalau mereka dikarbit, nggak ada pengalaman, nggak ada track record, pendidikannya juga gitu-gitu aja gitu. Di mana gitu kita bisa menaruh harapan kita untuk perbaikan di generasi mendatang gitu, Bang? Itu yang paling mengkhawatirkan saya sebenarnya. Ini jadi saya jadi merasa terenyuh nih. Anda ingin mengatakan bahwa hati-hati dengan klaim mengatakan bahwa masa depan berada di tangan para politisi muda atau politisi perempuan yang merupakan representasi dari satu kelompok dalam masyarakat kita yang sangat besar gitu ya. Karena dalam kenyataannya ternyata itu mereka adalah karbitan gitu ya. Gak semua, tapi tentu saja itu yang kita bahas ini kan lagi dinasti. Dan itu yang sangat mengkhawatirkan, Bang. Mereka memang politisi muda, tapi sebenarnya politisi muda yang karbitan. Mereka memang politisi perempuan, tapi politisi perempuan yang karbitan. Dan kita
pengen lebih banyak representasi dari kelompok ini gitu. Cuman kita pengen mereka yang berproses gitu kan. Mereka yang berangkat dari aktivisme misalkan. Mereka yang memang sudah punya track record bagus dalam mewakili masyarakat di daerahnya gitu. Memperjuangkan kepentingan masyarakat di daerahnya. Nah itu yang gak kita lihat di beberapa politisi yang khususnya punya latar belakang dari dinasti. Gak semuanya tentu dari dinasti juga. Karena ada juga dari keluarga politisi dinasti yang mencoba menunjukkan track record yang bagus dan itu ada beberapa gitu. Ada beberapa. Kita bisa mencatat itu. Ya, kita bisa mencatat itu. Cuman yang lain begitu masuk DPR hilang. Begitu jadi kepala daerah hanya selebrasi sana sini kemudian nggak lama tertangkap KPK. Terus kemudian nggak ada perubahan nyata di daerahnya. Itu kan yang kita khawatirkan, Bang. Bahwa ternyata permasalahannya bukan cuman satu orang tapi generasional gitu. Generasional dan lintas sektor, lintas segmen gitu. Nggak cuman ternyata bukan cuman laki-laki tapi juga perempuan yang ternyata bermasalah karena dikontrol oleh patron laki-lakinya itu, Bang, misalkan. Dan itu yang terus terang bikin kita mencoba bilang, coba dong masyarakat, coba dong pemerintah, coba dong kelompok civil society, ini di highlight lagi dong. Memang waktu itu MK kan memang sudah membatalkan undang-undang anti dinasti politik lah, kita biasa bilangnya kan pasal. Cuman ada loh cara lain untuk kita punya mekanisme seleksi yang lebih rigid lagi gitu terhadap calon-calon yang akan dipilih di dalam pilkada, di dalam pileg gitu. Kayak gitu, Bang. Coba tampilkan undang-undang ini, sebenarnya dimulai dari sini ya, Yus ya. Ya. Undang-undang pembatalan MK itu tadi. Jadi saya sudah beberapa kali mengungkapkan ini. Jadi sebenarnya saya juga terlibat dulu dalam pembuatan undang-undang pilkada ini. Tapi khusus untuk pasal 7 huruf R itu yang berbunyi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang. Pasal 7-nya itu mengatakan bahwa warga negara Indonesia yang dapat menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. Huruf R tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Jadi maksudnya saya adalah bupati di Kabupaten A misalnya. Yus adalah anak saya. Tidak boleh maju karena saya memiliki hubungan darah dengan kamu memiliki hubungan darah dengan saya sebagai petahana. Kemudian tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana. Itu maksudnya ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu, kecuali telah melewati jeda 1 kali masa jabatan. Sebenarnya masih ada tambahan lagi penjelasannya. Boleh maju tanpa jeda, tetapi di luar kabupaten di mana sang petahana itu berkuasa dan bisa menggerakkan seluruh resources. Pasal ini kemudian dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Itu. Nah, maka kemudian berlanjutlah itu. Menyangkut dengan ini, kan kebetulan kita membahasnya, mumpung kita membahasnya. Apakah Anda yakin seandainya pasal ini tidak dibatalkan, maka dinasti itu akan selesai? Dari kajian Anda ya? Ya, selesai tentu enggak, Bang, karena akan ada selalu peluang kan untuk mengakali lah peraturan ini. Tapi dia memperlambat pertumbuhan, ya pasti akan memperlambat pertumbuhan. Karena apa? Karena ya itu harus melewati jeda 1 kali masa jabatan. Kita enggak, civil society dan pemerintah waktu itu saat mengusulkan ini tidak melarang sepenuhnya seseorang yang punya hubungan kekerabatan untuk running di dalam pilkada gitu. Bukan seperti itu, tapi kasih jeda dulu dong. Satu masa jabatan gitu kan. Itu kan tujuannya adalah agar kemudian si anggota keluarganya yang sedang berkuasa alias petahana itu tidak melakukan seluruh upaya termasuk
melibatkan kekuasaannya untuk memenangkan Betul. dinastinya itu. Karena yang paling kita khawatirkan itu kan penyalahgunaan kekuasaannya, Bang. Iya. Bukan dia anaknya siapa kemudian jadi apa gitu. betul. Tapi gimana saat statusnya dia sebagai anaknya siapa, kemudian running dalam pilkada untuk gantiin bapaknya atau gantiin ibunya, dan kemudian resources negara itu dipakai. Tuh, kemudian ASN itu dimobilisasi seakan-akan dia tim sukses anaknya, itu kan yang jadi permasalahan kita semua gitu, Bang. Betul. Iya. Sayangnya ya, saya itu sebenarnya gugatan ini sudah lama saya ajukan kepada lembaga riset atau terutama sekali perguruan tinggi, khususnya yang ada di Indonesia. Saya belum menemukan satu pun hasil riset yang mengukur tingkat keberhasilan atau tingkat kegagalan dari, kalau kita bicara tentang pilkada ya, ranah pilkada, tingkat keberhasilan atau kegagalan dari penguasa yang lahir dari dinasti itu tadi. Memang agak rumit cara menghitungnya, tapi kan ilmu pengetahuan bisa mengukur itu. Ya kan? Bagaimana contoh misalnya di Kabupaten A, bagaimana dari bapaknya turun ke anaknya atau dari bapaknya ke istrinya. Bagaimana daerah itu berkembang? Selain katakanlah menyusu dari anggaran pemerintah pusat, bagaimana dia menggali PAD dari itu? Bagaimana peningkatan sumber daya manusia di daerah itu? Bagaimana agar kemudian demokrasi menjadi lebih solid di situ? Bagaimana agar kemudian macam-macam? Itu belum ada yang saya baca sampai sekarang. Ada nggak sandingan kita untuk hal yang saya maksud ini, Yus? Untuk di Indonesia memang belum ada, Bang. Karena ada beberapa kajian, cuman secara metodologis lagi-lagi kayak Bang Akbar barusan sebut, secara metodologis itu susah karena nyari telur dulu mana ayam dulu gitu. Daerah tersebut miskin kemudian lebih gampang dikuasai dinasti, akhirnya dia jadi lebih miskin, atau dinasti muncul kemudian jadi miskin, itu kan hal yang harus secara metodologis bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Cuman kalau kita belajar dari kasus Filipina dan kasus Jepang, daerah-daerah yang dikuasai dinasti, performa ekonominya cenderung lebih buruk dibandingkan daerah-daerah yang tidak dikuasai oleh dinasti. Di Jepang misalkan ada satu temuan saat daerah tersebut dikuasai oleh dinasti, penyebaran kue ekonominya itu tidak merata gitu, hanya difokuskan ke pendukung dinasti tersebut gitu, Bang. Dan itu ada di Jepang. Di Filipina juga ada beberapa penelitian yang menemukan daerah-daerah yang dikuasai dinasti, performa ekonominya tidak sebagus dengan daerah-daerah yang tidak dikuasai dinasti gitu, atau pernah mengalami interupsi dalam kekuasaan dinastinya gitu, Bang. Nah, itu ada di daerah-daerah di negara-negara yang saya sebut tadi, Bang. Cuman untuk Indonesia memang kajian komprehensifnya belum banyak. Kalaupun ada hanya di 1-2 daerah, dan sulit buat kita secara metodologis untuk buat sebuah generalisasi, buat sebuah kesimpulan bahwa yes, ada dinasti kemudian performa lebih buruk. Walaupun memang kalau kita datang ke beberapa daerah secara kasat mata bisa lihat gitu. Iya, itu telanjang sih sebenarnya kan gitu ya. Iya. Tapi kan harus didekati dengan pendekatan ilmiah kan. Betul. Dan sayangnya lembaga saya ini kan lembaga yang mandiri ya, terutama dalam hal pembiayaan, nggak mampu melakukan riset itu. Tapi dari datanya Bang Akbar yang waktu itu dari data Negara Institut sebenarnya bisa, Bang, karena Negara Institut merekam kan. Iya. Ada berapa ratus kepala daerah yang kemudian berlaga di Pilkada 2020, Bang, ya, kalau nggak salah ya. Betul, coba tampilkan. Iya, terus? Ya, dan itu sebenarnya kalau didesain secara rapi bisa sebenarnya, Bang, untuk tahu apakah sekarang itu udah jalan 2 tahun nih. Iya. Ya kan, memang ada pandemi, ada segala macam gitu. Cuman kan bisa dibandingkan nih daerah yang dinasti dengan non dinasti, misalkan dalam menghadapi pandemi mana yang lebih punya kebijakan lebih bagus gitu. atau pembangunan yang lebih bagus gitu, Bang. Ya, salah satu juga kendalanya itu adalah ketertutupan data dari masing-masing pihak ya. Betul. Dari daerah itu. Ya. Jadi undang-undang keterbukaan informasi itu sebenarnya itu dalam banyak hal itu tidak nyata di lapangan. Oke, kita kembali ke poin kita.
ada yang banyak menggugat, termasuk kami di sini yang banyak menyuarakan ini, karena mungkin tampaknya satu-satunya lembaga yang betul-betul banyak menyuarakan soal ini cuma kami di sini di Negara Institute, kemudian juga di podcast saya ini, nggak ada yang lain. Itu adalah mengatakan Anda tidak bisa seperti itu dong. Karena atas nama keadilan dan hak asasi dan hak politik orang tidak bisa dihalangi. Itulah sebenarnya salah satu argumen yang membuat Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal itu. Betul. Ya, tapi kan kemudian juga kalau kita bawa pada wilayah filosofis, bukan hanya mereka yang bisa menggunakan argumen itu. Mereka-mereka yang non dari keluarga para orang-orang ternama itu, para elit di politik itu, para dinasti itu juga bisa mengatakan, iya memang, tapi kami juga, hak politik kami juga dikangkangi karena gara-gara Anda di situ kemudian maka kemudian kesempatan masa depan politik bagi kami juga tertutupi oleh Anda. Sayangnya pertimbangan itu tidak dipakai atau tidak dicerna dengan baik di Mahkamah Konstitusi pada saat itu. Saya memang dari bahasanya tampak jengkel ya. Memang pasti jengkel sebenarnya kan gitulah. Nah itu yang saya maksud. Bahwa kemudian ada yang berproses, saya lihat itu, kita lihat itu. Ada banyak politisi yang kemudian mengambil peran-peran penting di partai karena mereka berproses. Kita sebut nama enggak apa-apa. Mbak Puan Maharani di PDIP. Ada orang mengatakan itu kan dinasti juga. Iya dinasti tapi dia berproses. Dia mengikuti pilkada, dia menjadi kader partai. Atau barangkali mungkin di Nasdem misalnya, anaknya Pak Surya Paloh, Prananda Paloh, kami panggilnya Nanda, Prananda. Itu juga berproses meskipun tampak lebih di tengah gitu ya. Ketika partainya sudah hadir, kemudian baru masuk ke situ. Tapi itu kan dia berproses. Dia turun ke bawah pada saat berkampanye. Tapi yang membuat kita jadi terutama di wilayah pilkada itu baru lulus dari perguruan tinggi, ya kan? Atau dia sedang kerja, lagi senang-senangnya kerja di perbankan atau bagaimana, tiba-tiba diminta oleh kepala keluarganya untuk kemudian bapaknya masuk ke situ. Di partai politik juga misalnya ada, kita bisa lihat di Partai Demokrat misalnya, Agus Harimurti, ya kan, dari seorang militer yang cemerlang, ya kan, kemudian tiba-tiba dibonsai oleh bapaknya masuk ke partai politik. Nggak apa-apa Mas, kami menyebutkan nama di sini supaya kita belajar. Saya mengundang Mas Ahaye di sini untuk kita berdebat soal itu. Sayangnya belum sempat sampai sekarang. Karena menurut saya sebenarnya salah satu produk politisi gemilang kita itu salah satunya Ahaye. Iya kan? Bagaimana dia punya potensi untuk itu. Tetapi saya pengen jelaskan kepada kita, pada ruang mana kami harus memberikan permakluman kepada Anda. Itu loh, selain kemudian hanya kegiatan-kegiatan partai segala macam. Gugatan kami di sini, Mas Yus, itu sudah sampai pada tahapan itu. Karena menurut kami kita harus bergerak ke depan. Betul. Tadi Yus bertanya sama saya, bagaimana kalau anaknya Bang Akbar juga kelak nantinya kalau sudah mau maju juga? Oh silakan, tetapi dia sudah berproses dari bawah. Nggak bisa dong, gara-gara misalnya anaknya Akbar Faisal jadi presiden. Betul. Tiba-tiba kemudian anaknya selesai kampus dan kemudian dibonsai ke situ. Nggak bisa. Kita tidak bisa lagi berpura-pura seperti ini Mas Yus. Apa catatan Anda menyangkut itu? Betul Bang, proses itu jadi kata kunci Bang sebenarnya. Karena toh MK memang sudah bilang dinasti diperbolehkan gitu Bang. Cuman kita sebagai masyarakat juga harus kritis kan. Kita harus bisa lihat juga apakah orang yang dicalonkan ini berproses atau enggak, punya track record atau enggak. Apa sih rekam jejak dia mewakili masyarakat. Katakanlah dia sudah terpilih nih, pernah enggak sih dia mempertanggungjawabkan kinerja dia di media sosialnya kah minimal, karena ada beberapa misalkan kita sebut nama Mbak Putri Komarudin misalkan, itu sangat transparan gitu dengan capaiannya apa yang dilakukan selama 1 tahun dan itu saya apresiasi meski memang punya terah darah politisi anaknya Bang itu Bang Ade itu senior saya. Dan itu kita apresiasi gitu Bang. Tapi kan ada juga banyak di luar sana yang kemudian terpilih tidak berproses, tiba-tiba naik dicalonkan jadi dan kemudian tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa, kosong gitu Bang.
nggak tahu kita sekarang kinerjanya di parlemen apa. Kita follow Instagramnya misalkan nggak jelas pernah mewakili Indonesia, parlemen Indonesia kah, pernah mewakili partainya dalam pembahasan RUU kah, atau menyikapi sebuah peristiwa politik seperti apa gitu kan gitu. Ya betul. Ya kan ada terjadi di masyarakatnya apa sikapnya, baik secara politik maupun secara sosial gitu kan. Catatan bagus. Nah, mumpung soal itu sebenarnya Mas Yusin, ya terpaksa kita buka-buka di sini. Kami di sini sedang menyiapkan sebenarnya sebuah catatan kritis, riset kualitatif ya, menyangkut dengan DPR RI, karena ini kan wilayah pusat gitu ya. Kami sedang melakukan riset kualitatif, siapa anggota DPR yang berperan benar-benar sebagai member of parliament, ya kan? Kemudian dibedah lagi siapa mereka. Apakah mereka adalah produk dari dinasti atau tidak, gitu kan? Dan siapa yang tidak layak lagi menjadi anggota member of parliament? Menurut saya kami harus melakukan tindakan ini sebab bangsa ini harus bergerak ke depan. Kalau kemudian kita terus-menerus memberikan permakluman untuk hal-hal yang bahkan Saman pun menolaknya, bahkan jauh hari sebelumnya Saman tidak mengizinkannya dan diberikan contoh di tempat lain, menurut saya kita berusaha juga rasanya. Ya, betul. Karena jangan sampai gini Bang, saya sepakat dengan apa yang Bang Akbar bilang. Jangan sampai ini kita mengaku sebagai republik, tapi dikelola sebagai sebuah monarki gitu. Oh wow, betul kan? Jangan sampai negara ini ngakunya negara republik, negara demokrasi, tapi kemudian cara pengelolaannya masih sangat tradisional, masih sangat monarkikal gitu, ya kan? Jangan sampai kita balik lagi ke zaman dulu gitu, dan itu yang kita lihat hari ini kan dengan fenomena politik dinasti di kebanyakan politisi dinasti gitu. Kita nggak mau nanti 20 tahun lagi, 30 tahun dari sekarang kita bernasib seperti negara tetangga yang 70% daerahnya dikuasai oleh politisi dinasti gitu, ya kan? Dan itu yang harus disadarkan secara bersama-sama bahwa boleh misalkan kerabat politisi mau mencalonkan diri atau apa, tapi lihat dong track recordnya seperti apa. Dia buktikan juga dong dari partainya sudah pernah melakukan apa gitu. Kayak Bang Akbar bilang tadi ada beberapa politisi yang memang sudah membangun karirnya dari dalam partai gitu. Memang misalkan partainya diketuai oleh orang tua sendiri gitu. Katakanlah ibunya gitu kan atau bapaknya. Iya, tapi kan dia berproses. Itu dia. Iya kan? Betul. Karena menurut saya juga masyarakat kita juga kan tidak buta ya. Iya. Mereka pasti mencatat dalam hati bahwa you dinasti, tetapi kan berproses dia. Maka kemudian permakluman itu diberikan. Betul. Tetapi pada bagian lain juga catatan masyarakat itu juga itu terisi dengan dinasti yang tidak melakukan apa-apa dan selalu meminta pengakuan. Termasuk pengakuan election ya. Menang lagi gitu. Nah, itu yang kemudian kenapa sampai kita Mas Yus di sini tuh terus menerus menyuarakan itu. Sebab setidaknya kami ingin memiliki manfaat lah bahwa ruang-ruang itu masih kita bicarakan. Yang paling mengkhawatirkan itu sebenarnya adalah bagaimana kemudian ini tidak lagi menjadi kegelisahan. Betul. Itu yang berbahaya sekali kan. Dan saya gelisah karena kalau data survei tadi bilang setengah 50% lebih punya sikap yang lumayan permisif terhadap politisi dinasti. Artinya mereka tidak serta-merta menolak dinasti politik gitu. Dan itu yang saya takutkan kemudian dimanfaatkan oleh politisi dinasti yang hanya memikirkan kekuasaan untuk kepentingan keluarganya sendiri, kemudian memainkan sentimen masyarakat ini gitu. Dalam kajian Anda yang dalam itu, karena setahu saya kan Yus itu kan sudah 4 tahun itu, termasuk dulu di Sulawesi Selatan itu kan. Anda melakukan kajian sampai melakukan turun ke bawah, itu saya saksinya gitu ya. Sebenarnya kenapa sih masyarakat kita dalam kajian Anda, kenapa sih masyarakat kita tuh tampaknya permisif atau memberikan ruang permakluman meskipun tidak secara telanjang kepada perilaku ini? Apa yang terjadi dengan masyarakat kita? Sebenarnya bukan salah di masyarakatnya Bang. Kalau saya selalu berpendapat masyarakat hanya menerima produk apa yang ditawarkan, didesainkan oleh partai, oleh sistem. Jadi
permasalahan utamanya justru di sistem gitu yang membiarkan seseorang tanpa track record tiba-tiba bisa dicalonkan di dalam pilkada, seseorang tanpa track record tiba-tiba bisa dicalonkan di pileg gitu, dan kemudian bisa ada kekosongan dalam hal pengawasan misalkan mobilisasi ASN, kemudian money politics dan lain-lain, dan masyarakat ya cuman melihat gitu apakah yang ditawarkan itu bermanfaat bagi dia atau enggak gitu Bang. Karena harus diakui untuk beberapa segmen masyarakat gitu mereka dinasti itu memberikan keuntungan gitu Bang. Kayak gitu. Jadi Kebendaan maksudnya. kebendaan gitu, dan itu sifatnya memang jangka pendek. Cuman ada pemikiran seperti ini Bang, lebih baik saya pilih setan yang saya tahu dibandingkan setan yang saya tahu gitu, ya kan, sama-sama setan gitu, tapi saya tahu yang ini ngasih uang, dan kalau saya pilih lagi ngasih uang lagi, ada yang seperti itu, dan itu kan masyarakat hanya merespon gitu apa yang ditawarkan oleh sistem, apa yang ditawarkan oleh institusi, apa yang ditawarkan oleh parpol, kayak gitu. Jadi kalau kita mau mengubah situasinya, berarti pendidikannya harus diarahkan ke masyarakat juga gitu, ya kan? Atau dibunyikan dalam sebuah produk undang-undang. Atau dibunyikan dalam sebuah produk undang-undang. Ini dia menarik nih. Iya. Berarti apakah Yus ingin mengatakan bahwa seharusnya kita mulai memikirkan untuk menghidupkan kembali pasal yang dimatikan oleh MK? Itu satu option. Oke. Satu option. Mungkin juga bisa dilakukan Dengan undang-undang lain. dengan undang-undang lain gitu. Cuman ya kita nggak bisa, kalau lihat kondisi sekarang agak sulit untuk merevive undang-undang yang sudah dibatalkan oleh MK kan. Mungkin alternatifnya lewat undang-undang lain Bang. Dan yang paling pasti saya selalu berpendapat bahwa dinasti yang sekarang ini yang mostly masih sangat korup dan kemudian sangat membawa pengaruh buruk buat demokrasi, itu efek dari gunung es yang lebih besar lagi atas permasalahan dalam demokrasi Indonesia hari ini gitu Bang. Jadi kalau kita mau benahi ini, jangan cuman benahi satu puncak gunung esnya aja Bang, tapi benahi juga strukturnya. Misalkan soal pencalonan kepala daerah, ya kan, soal kemudian siapa yang bisa dicalonkan di dalam pileg, itu harus dibenahi juga. Kemudian pengawasan pemilu itu juga harus dibenahi. Kalau enggak, permasalahan yang sama akan terus terjadi gitu Bang. Money politics terus terjadi, demokrasi akan buruk, ada dengan atau tidak dinasti gitu nantinya gitu. Jadi kalau mau benahi semua Bang, kayak gitu, menyeluruh. Ini pertanyaan bodoh, tapi saya mau ajukan. Biasanya yang paling susah Bang. Ada nggak contoh sebuah negara? Ya. Kan kita tadi sudah bahas daerah ya. Ya. Kenyataannya tadi bahwa dinasti itu merusak. Tadi 444 daerah. Itu hanya sampai pada tahun 2019. Bagaimana daerah itu pemimpinnya dicokok oleh perangkat hukum, baik KPK atau kejaksaan. Artinya gagal. Tapi ada nggak contoh di negara lain yang terjebak pada dinasti tetapi kemudian pertumbuhan ekonominya baik dan demokrasinya relatif bisa ditoleransi? Yang kelihatan sih itu memang di Amerika Bang. Di Amerika ya memang ada keluarga Bush, ada keluarga Clinton dan lain-lain. Perbedaannya di Amerika, nama-nama tersebut terafiliasi dengan cara pandang tertentu dalam masyarakat Amerika. Misalkan kalau kita pilih Bush, berarti most likely saya adalah seorang Republikan. Okay. Nilai-nilai yang akan diusung oleh keluarga ini pun nggak jauh-jauh dari garis partai Republikan gitu. Oh, jadi dia tidak menjadi sesuatu yang personal. Tidak menjadi sesuatu yang personal. Okay. Atau brandnya dia, mereknya keluarga ini diasosiasikan dengan kualitas tertentu Bang. Okay. Misalkan kalau saya pilih keluarga Bush, most likely akan pro-gun di Amerika kan, atau small government, atau yang lain yang terasosiasi dengan partai Republikan. Kalau saya pilih keluarga Clinton, kemungkinan akan terasosiasi dengan value-value yang misalkan pro-life, pro-choice. Ya, nilai-nilai Demokrat lah kira-kira. Nilai-nilai Demokrat gitu Bang.
dan itu mungkin untuk terjadi di negara seperti Amerika dan ekonominya pun masih terus terbangun gitu. Tapi menurut saya, mohon maaf, saya tidak sekolah di Amerika. Ya. Menurut saya barangkali Amerika tidak bisa kita jadikan contoh pada pertanyaan saya tadi karena itu bukan dynasty, tetapi dia adalah lebih bersikap pada tingkat elit di tingkat federal ya. Pada presidennya. Yang saya maksud ini pertanyaan tadi itu ada nggak di negara lain di mana mulai pada tingkat county atau region segala macam itu yang sudah dikuasai oleh dinasti seperti kita di sini? Ada nggak contoh? Ada Bang, di tempat saya kuliah itu di Chicago misalkan. Itu dikuasai oleh satu keluarga Daly gitu. Oke. Ya, itu dikuasai berpuluh-puluh tahun oleh satu keluarga itu, tapi karena dia terus dapat tantangan, terus kemudian masyarakat juga kritis. Mereka akhirnya punya yang awalnya sangat korup, kemudian lebih memikirkan, oke, gimana saya bangun kotanya supaya nanti anak saya juga kalau meneruskan legacy ini nggak malu-malu amat gitu. Tapi memang ya kontroversi lah. Ada yang bilang mereka sangat korup, ada yang mereka. Tapi intinya Chicago mengalami transformasi besar di bawah kepemimpinan keluarga Daly ini Bang. Salah satu Daly lah di situ. Memang sekarang sudah meredup, tapi dia tercatat sebagai bagian penting dari kota tersebut gitu Bang. Dan memang berprestasi secara real ya? Berprestasi secara real di satu sisi, tetapi tentu di sisi lain juga adalah masalahnya gitu. Jadi nggak 100% bebas jadi tiba-tiba jadi orang suci gitu. Enggak gitu Bang. Itu Amerika. Itu Amerika. Di negara-negara dengan karakter seperti kita yang bagaimana civil society-nya masih kadang-kadang malu-malu atau bahkan masa bodoh bersikap, kemudian bagaimana partai politiknya begitu merajalela tanpa ada kekuatan yang mampu untuk meyakinkannya bahwa ini adalah sesuatu yang berlebihan, bagaimana lembaga negaranya ingkar pada berbagai banyak aturan, ya kan? Ada nggak contoh? Sejauh saya tahu belum ada Bang. Sejauh saya tahu itu belum ada karena memang ya kayak saya sebutkan tadi bahwa permasalahan dinasti ini satu puncak gunung es dari masalah yang lebih struktural khususnya di negara-negara yang baru mengalami transformasi ke demokrasi gitu Bang. Dan itu kan semua hal terjadi pada saat yang bersamaan sangat banyak gitu dan kadang ada elit-elit tertentu yang memang terutama yang dinasti tadi bisa mengambil keuntungan dari situasi yang berubah ini gitu Bang. Jadi kalau ditanya apakah ada contohnya di negara lain, saya belum bisa melihat sih Bang yang punya karakteristik sama dengan Indonesia gitu. Kayak gitu. Apalagi katakanlah kalau ada misalnya, apalagi sampai berhasil ya tampaknya nggak ada ya. Belum kelihatan, belum ada ya. Artinya saya ingin kita menutup diskusi kita ini Mas bahwa tampaknya untuk sementara kesimpulan kita atau summary dari perdebatan kita tadi itu masih kita anggap bahwa dinasti bukan jalan keluar bagi demokrasi. Dinasti bukan jalan keluar bagi demokrasi dan dinasti adalah problem yang lebih punya problem yang lebih struktural lagi di dalam demokrasi. Dia hanya sebuah simptom dari sebuah masalah yang lebih besar lagi di dalam demokrasi kita Bang. Tapi apakah dia akan jadi keluar dari bukan jalan keluar dari demokrasi Bang. Justru menggiring kita ke kerusakan yang permanen ya. Ya, untuk banyak kasus sayangnya itu yang itu kita lihat sejauh ini. Data-data yang kita tampilkan kan mengatakan begitu. Iya. Maka gitu, ya. So apa catatan akhir dari Yus menyangkut perdebatan kita? Catatannya mungkin karena kita juga mau menyongsong pemilu 2024, ada di mana ada pilpres, pileg, kemudian ada pilkada juga gitu. Masyarakat dan civil society juga harus lebih panjang lagi nafasnya nih Bang, untuk menyoroti kandidat-kandidat yang akan maju Bang, ya kan? Dan itu perlu dukungan banyak pihak Bang untuk punya tenaga. Ini 2 tahun nih 2023, 2024, 3 arena pertarungan. Tentu masyarakat punya keterbatasan resources, punya keterbatasan energi juga, dan itu butuh dukungan dari podcast misalkan yang dikonsumsi masyarakat, dari civil society seperti media massa media massa yang lain untuk membantu masyarakat punya guidance, punya
bimbingan dalam menentukan ini calon yang bisa kita pilih, ini calon yang membawa mudarat, ini cara yang membawa manfaat, kira-kira kayak gitu Bang. Terima kasih Yos ya. Sama-sama Bang Pak. Berdiskusi denganmu itu selalu saya nikmati karena tampaknya Anda memilih kajian yang memang kita butuhkan hari ini. Saya di sini bersama teman-teman di Negara Institute dan di AFU ini, Akbar Faisal Censor ini, mengambil risiko itu. Ya. Karena saya sendiri sudah melihat bagaimana kerusakan yang ditimbulkannya. Dan saya adalah korban dari situ. Ya kan? Dan saya tidak ingin kemudian ini menjadi sesuatu yang kita terima apa adanya. Mungkin saya jadi korban. Mungkin kita jadi korban. Tapi kita harus bersepakat bahwa anak-anak kita tidak boleh menjadi korban dari sistem yang kita sepakati hari ini. Betul. Ya kan? Ya. Jangan sampai tadi Bang, republik jadi monarki gitu. Wajahnya republik, perilaku adalah monarki. Perilakunya monarki. Waduh, ini catatan yang bagus sekali. Makasih ya Yos ya. Sama-sama Bang. Semoga sukses dan segera kembali ke Indonesia. Amin. Makasih banyak Bang. Itu diskusi saya dengan Mas Yus Kenawas, seorang kandidat doktor dari Northwestern University di Amerika Serikat, murid langsung dari Profesor Jeffrey Winters yang memang kita sudah sepakati adalah seorang pemikir intelektual yang banyak menyoroti soal dinasti. Pembicaraan ini, diskusi ini semata untuk menguatkan kita sebagai sebuah bangsa. Perdebatan ini semata adalah alat ukur apakah kita masih logik untuk menuju pada sebuah masa depan yang lebih gemilang. Itulah alasannya kemudian saya menghadirkan podcast ini berikut dengan isu yang kami mainkan di sini. Terima kasih.